pertama kita akan membahas pengertian risiko atau expected risk. Risiko merupakan informasi, kejadian, kerugian, atau pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Dapat bersifat pasti maupun tidak pasti. Contoh risiko, penurunan pendapatan karena penurunan penjualan, kecelakaan, kebangkrutan, dan lain-lain. Kita akan masuk ke ketidakpastian atau unexpected risk. Ketidakpastian selalu berhubungan dengan keadaan yang dimiliki beberapa kemungkinan kejadian dan dampaknya. Contoh, perubahan cuaca yang berakibat pada masalah pengiriman barang. Ciri-ciri dari ketidakpastian ini adalah: yang pertama, tidak bisa diduga sebelumnya, sulit direncanakan, dan bersifat tiba-tiba. Perbedaan risiko dan ketidakpastian. Yang pertama, perbedaan utama, banyak sedikitnya informasi atau pengetahuan tentang kondisi mendatang suatu alternatif investasi. Yang kedua, risiko yang menggambarkan situasi pengambilan keputusan di mana unsur-unsur yang mempengaruhi tidak diketahui dengan pasti tetapi bisa digambarkan dalam suatu probabilitas. Yang terakhir, kepastian menggambarkan apabila tingkat pengetahuan tentang situasi masa depan rendah yang tidak bisa digambarkan dalam suatu probabilitas. Konsep lain yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama, peristiwa yang dapat menimbulkan terjadinya suatu kerugian atau sering disebut sebagai peril. Yang kedua, keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril atau sering disebut sebagai hazard, di mana hazard ini terdiri dari 4. Yang pertama, fiscal hazard, moral hazard, serta legal hazard. Kita akan masuk ke fungsi manajemen risiko, di mana yang terdiri dari 3 fungsi, yaitu pertama, perencanaan, dimulai dengan menetapkan visi misi dan tujuan yang terkait dengan manajemen risiko. Yang kedua, ada pelaksanaan, meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Yang terakhir, ada pengendalian, meliputi evaluasi secara periodik, pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko. Selanjutnya ada siklus risiko secara umum. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua ada analisa dan prioritas, perencanaan dan implementasi penanggulangan, pantau dan pelaporan, kontrol risiko, serta petik pelajaran dari risiko tersebut. Kita akan masuk ke jenis-jenis risiko secara umum. Ini terdiri dari 3 jenis risiko. Yang pertama, risiko murni atau pure risk. Risiko yang bila terjadi akan mengalami kerugian dan bila tidak terjadi tidak akan mengakibatkan keuntungan. Yang kedua, risiko spekulatif atau speculative risk. Risiko yang dapat menimbulkan kerugian dan keuntungan. Yang ketiga, ada risiko partikular. Ini merupakan risiko yang sumbernya dari individu dan berdampak secara lokal. Kita akan masuk ke jenis-jenis risiko dalam suatu perusahaan, di mana saya mengutip pendapat dari Jorion tahun 1997, di mana beliau mengemukakan 3 jenis risiko dalam suatu perusahaan, yakni risiko bisnis atau business risk, risiko yang dihadapi suatu perusahaan terhadap kualitas dan keunggulan produk mereka yang beredar di pasar. Yang kedua ada risiko strategi atau strategi risk, risiko yang dihadapi perusahaan akibat dari adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik. Yang terakhir ada risiko keuangan atau financial risk. Risiko ini muncul karena adanya pergerakan pasar finansial yang tidak dapat diprediksi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas jenis risiko berdasarkan konsekuensi yang diakibatkannya, di mana saya tetap mengambil pendapat dari beliau Jorion tahun 1997, di mana ada beberapa jenis konsekuensi risiko yang diakibatkannya. Pertama, ada risiko yang tidak bisa diterima atau unacceptable risk, risiko yang tak diinginkan atau understandable risk, risiko yang dapat diterima atau acceptable risk, serta risiko yang dapat diabaikan atau negligible risk. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas sumber-sumber risiko, di mana di sini saya mengabarkan 12 jenis sumber-sumber risiko. Yang pertama ada politik, lingkungan atau environmental, perencanaan atau sering disebut sebagai planning, pemasaran atau marketing, ekonomi, keuangan atau finansial, alami atau natural, proyek atau project, teknis, manusia atau sering disebut sebagai human, kriminal, keselamatan atau safety.
Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12 tentang konsep dasar manajemen risiko. Kurang lebih kami mohon maaf dan sekian. Terima kasih.